Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi paduku, jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesah, pikiran dan tuturku bercela, Selamat pagi sahabat Morning Grace yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi Kak Feby. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Kak Aceh. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Kak Juan. Selamat pagi Bu. Ya, saudaraku, pagi hari ini sungguh hari yang penuh dengan sukacita karena Tuhan kembali memberi kita kesempatan untuk kita boleh merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih kami mengucap syukur untuk hari baru yang Tuhan boleh berikan bagi kami semua. Dan terlebih pada pagi hari ini, kami rindu untuk mengawali hari ini bersama dengan Tuhan. Karena itu ya Tuhan, berkatilah hati dan pikiran kami, agar kami dimampukan untuk boleh mendengarkan suara Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat Morning Grace, pagi hari ini kita bersama akan membaca dari Amsal 15 ayat 2. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Saudaraku, ada seorang anak kecil yang kehilangan sepatunya ketika dia bermain di pinggir pantai. Lalu kemudian dia menulis di pasir tersebut, laut ini adalah pencuri. Tidak jauh dari situ, ada seorang nelayan yang mendapatkan banyak sekali tangkapan, lalu dia menulis di pasir, di pinggir pantai itu, laut ini sangat baik. Tidak lama kemudian, ada seorang pemuda tenggelam di laut dan ibunya menangis terseduh-seduh. Lalu kemudian ibu itu menulis di pasir di pinggir pantai itu, laut ini adalah pembunuh. Dan ada seorang kakek yang pada saat itu sedang memancing di laut dan dia mendapatkan beberapa ikan. Lalu kemudian dia menuliskan di pasir di pinggir pantai itu, laut ini sangat baik, laut ini sangat mulia, laut ini sangat terhormat. Tetapi tiba-tiba datanglah ombak yang tinggi, lalu kemudian menghapus semua tulisan yang ada di bibir pantai itu. Dan dengan lembut, si laut berkata, "Jangan terlalu mempedulikan perkataan orang lain jika engkau ingin menjadi samudra. Jangan menutupi hatimu dengan hal atau pikiran yang buruk jika engkau ingin menjadi samudra." Artinya demikian, sahabat Morning Grace yang dikasihi oleh Tuhan, air yang banyak di samudra itu tidak akan sanggup menenggelamkan
sebuah perahu kecil yang ada di atasnya, kecuali kalau air itu diizinkan masuk ke dalam perahu tersebut. Demikian juga dengan hidup kita hari ini. Kita hidup tidak lepas dari perkataan-perkataan yang negatif dari orang lain. Kita hidup tidak lepas dari penilaian negatif dari orang lain. Karena suka dan tidak suka itu ada di luar kendali kita. Kita tidak dapat mengendalikan hal tersebut. Nah, saudaraku, semuanya itu tidak akan sanggup menenggelamkan kita gitu ya, kecuali kita sendiri yang membiarkan semuanya itu masuk di dalam hati dan juga di dalam pikiran kita. Penilaian, pendapat, perkataan negatif itu dapat membunuh karakter seseorang. Kita semua harus menyadari hal itu gitu ya. Nah, maka dari itu jangan sampai gitu ya. Kalau kita menerima perkataan atau mungkin pendapat yang negatif, penilaian yang negatif dari orang lain, lalu justru itu menghentikan kita, justru itu memadamkan semangat kita. Jangan gitu ya. Biarlah apa yang menjadi pendapat orang lain, penilaian atau perkataan negatif itu justru menjadi pemicu untuk kita semakin bersemangat membuktikan bahwa saya itu tidak seperti apa yang mereka bilang, saya tidak seperti apa yang mereka katakan. Nah, ini menarik sekali ya Kak Feby, Kak Acel, Kak Juan. Kalau dalam kehidupan itu kan kita tidak bisa lepas dari yang namanya kumpul, lalu kemudian kita ngobrol gitu kan. Kalau udah kumpul ngobrol asik sekali ya. Kadang kita lupa. Nah, tetapi ada satu hal yang menjadi catatan buat kita semua. Kadang obrolan kita itu bukan obrolan yang kemudian membangun, tetapi justru obrolan yang kemudian merusak atau destruktif. Karena kita mulai ngobrol tentang orang yang tidak suka dengan kita, itu karena asumsi kita, itu ya. Lalu kemudian kita mulai ngobrol tentang orang yang sebaliknya tidak kita suka, begitu ya. Nah, kalau kita ada di dalam situasi seperti ini, begitu ya, maka apa yang harus kita lakukan, Kak Feby? Kalau dari saya sih kita lebih netral aja ya, begitu. Jadi jangan terlalu terbawa arus, terbawa dengan obrolan-obrolan, apalagi namanya kalau kita sudah kumpul sama teman-teman itu kan bisa banyak aja pembahasannya gitu, entah membicarakan orang, entah itu membahas tentang diri sendiri atau apapun itu pasti gak akan lepas dari situ. Jadi dari kitanya sendiri yang bisa harus mengontrol, lebih bijak lagi untuk menceritakan sesuatu. Gitu aja sih Bu kalau dari saya. Oke, menceritakan sesuatu dan ketika mendengarkan sesuatu itu ya artinya kita kritis begitu ya? Iya betul. Oke, terima kasih ya Kak ya. Nah, ini menjadi perenungan buat kita semua bahwa kita mesti berhati-hati itu ya sebelum kita memberikan pendapat atau sebelum kita menerima pendapat dari orang lain. Kita harus benar-benar menyaringnya terlebih dahulu gitu ya. Nah, lalu kemudian kalau kita mau kembali renungkan gitu ya, seberapa sering sih kita itu ngomongin kejelekan orang lain ya. Wah, ini hati-hati ya. Kira-kira kalau mau diberi nilai 1 sampai 10, kita tuh seberapa sering sih ngomongin jeleknya orang lain? Ya, rahasia. Itu menjadi perenungan buat kita masing-masing. Ternyata firman Tuhan mengatakan, oh itu tidak baik. Justru hal itu akan menunjukkan ketidakbaikan dari diri kita sendiri. Demikian juga ya, kalau kita sebaliknya kita justru percaya dengan apa yang orang lain katakan tentang seseorang dengan perkataan-perkataan yang atau pendapat penilaian yang jelek gitu ya. Saudaraku, kita harus memahami bahwa perkataan kita yang baik itu akan memotivasi orang untuk menjadi dia versi terbaiknya. Setuju ya? Oke, jadi mari kita belajar untuk memperkatakan hal-hal yang baik, memperkatakan hal-hal yang menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita.
Karena apa? Karena perkataan kita yang jelek itu pasti berawal dari pikiran kita yang jelek ya, pikiran kita yang buruk gitu ya. Perkataan kita yang buruk itu akan merusak ya, tidak hanya moral, tetapi juga akan menghancurkan mental seseorang. Mari kita bersama merenungkannya. Sahabat Morning Grace, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa, terima kasih kami mengucap syukur kepadamu kalau pagi hari ini kembali kami diingatkan supaya kami boleh menjaga perkataan kami, supaya kami boleh menjaga pikiran kami, supaya kami dimampukan untuk memilah mana yang patut kami masukkan di dalam hati dan pikiran kami, dan mana yang tidak patut kami masukkan di dalam hati dan pikiran kami. Ampunilah ketika mulut kami, ketika hati kami, ketika pikiran kami jatuh kepada penilaian yang buruk terhadap orang lain. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku,